Rahayu. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sedulur-sedulurku, Kerajaan Tarumanegara disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara, meski bukan yang paling awal. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada abad ke-4 Masehi. Tarumanegara menguasai wilayah di Jawa bagian barat atau Sunda, termasuk Banten dan Jakarta dalam sejarah masa silamnya. Dengan kata lain, Kerajaan Tarumanegara merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan-kerajaan di Parahyangan seperti Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, serta Kerajaan Pajajaran. Jaya Singawarma menjadi raja dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Dharmayawarman yang berkuasa hingga 395 Masehi. Puncak masa jaya Tarumanegara terjadi pada era Maharaja Purnawarman rentang tahun 395 hingga 434 Masehi, yang meneruskan tahta ayahnya yakni Dharmayawarman. Sejarah Tarumanegara tercatat dalam berbagai prasasti, yakni Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, Prasasti Ciaruteun, dan Prasasti Jambu. Purnawarman melakukan banyak gebrakan untuk membawa kerajaan Tarumanegara ke gerbang kemajuan. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah terkait dengan pengelolaan sungai yang ditunjukkan untuk pengairan maupun antisipasi bencana banjir. Dalam pustaka Para Ratuan Ibumi Jawa Dwipa terungkap bahwa salah satu proyek terbesar Purnawarman adalah program pengerukan Sungai Citarum yang dilakukan pada 419 Masehi. Namun, sepeninggal Purnawarman yang wafat pada 434 Masehi, Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran sebelum akhirnya tamat. Dalam buku Tarumanegara Latar Sejarah dan Peninggalannya terbitan 1991 dijelaskan, mulai muncul benih-benih perpecahan di Kerajaan Tarumanegara pada era pemerintahan Kertawarman rentang tahun 561 hingga 628 Masehi. Beberapa negeri taklukan tidak percaya dengan kemampuan Raja Kertawarman dalam memimpin pemerintahan dan mengelola wilayah kekuasaan Tarumanegara yang sangat luas. Munculnya beberapa kerajaan pesaing juga menjadi salah satu faktor penyebab kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Ancaman mulai datang dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, kerajaan seperti Sriwijaya di Sumatera, dan beberapa kerajaan di Nusantara lainnya. Kerajaan Tarumanegara akhirnya sirna setelah wafatnya Raja Linggawarman rentang tahun 666 hingga 669 Masehi. Linggawarman tidak memiliki anak laki-laki, melainkan dua anak perempuan yang bernama Manasih dan Subakancana. Pada 669 Masehi, tahta Tarumanegara diwariskan kepada menantu Linggawarman, yakni Tarusbawa, yang tidak lain adalah suami Manasih. Disinilah riwayat Kerajaan Tarumanegara benar-benar selesai. Setahun setelah naik tahta, Tarusbawa justru memindahkan pusat pemerintahan dan mengubah nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda pada 670 Masehi. Situasi ini dimanfaatkan oleh Werti Kandanyun untuk melepaskan wilayahnya dari cengkraman Tarumanegara. Werti Kandanyun adalah pemimpin Kerajaan Kendan sejak 612 Masehi. Kerajaan Kendan saat itu merupakan salah satu wilayah taklukan Tarumanegara.
Tahun 670 Masehi atau bertepatan dengan didirikannya Kerajaan Sunda oleh Tarusbawa, Pertikandayun juga mendeklarasikan terbentuknya Kerajaan Galuh di Tanah Pasundan. Dalam sebuah penelitian berjudul Rekonstruksi Kerajaan Galuh abad ke-7 hingga ke-15, menerangkan Kerajaan Sunda berpusat di Bogor, sedangkan Kerajaan Galuh beribu kota di Ciamis, dan nantinya Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dipersatukan oleh Jayadewata dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Pada masa Sri Baduga Maharaja, gabungan Kerajaan Sunda dan Galuh dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara diantaranya, yang pertama adalah naskah Wangsakerta. Isinya meliputi beberapa tulisan, yakni Carita Parahyangan, Negara Kerbumi, Pustaka Dwipantara Parwa, Pustaka Pararatwan Ibumi Jawa Dwipa, dan Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara. Lalu yang kedua, ada Prasasti Ciaruteun. Terdapat gambar laba-laba dan pahatan kaki yang mendeskripsikan kekuasaan Purnawarman. Lalu ada tulisan aksara Palawa yang berbahasa Sanskerta sebagai jabaran lengkap mengenai gambar yang terdapat di prasasti ini. Lalu selanjutnya adalah Prasasti Jambu, sering disebut juga sebagai Prasasti Koleangka karena ditemukan di Bukit Koleangka, Subang. Sama seperti Ciaruteun, terdapat pahatan sepasang telapak kaki Purnawarman yang menandakan daerah tersebut adalah wilayah kekuasaannya. Lalu yang keempat adalah Prasasti Kebon Kopi. Juga terdapat gambar telapak kaki dan tulisan beraksara Palawa bahasa Sanskerta terukir di prasasti ini yang menegaskan penguasaan atas wilayah tersebut. Lalu Prasasti Muara Cianten. Tulisan dari aksara ikal atau sangka yang tercantum di prasasti belum dapat dibaca hingga kini. Ukurannya terlalu besar untuk dipindahkan sehingga kini masih berada di tempat penemuannya, yakni tepi Sungai Cisadane yang jaraknya sekitar 50 meter dari Muara Kali Cianten, Bogor. Lalu selanjutnya adalah Prasasti Pasir Awi. Tanpa aksara, batu ini hanya dipahat dengan berbagai gambar, mulai dari dahan, daun, ranting hingga buah. Seorang geolog dan ilmuwan Belanda bernama Roger Diederik Marius Verbeek mengungkapkan bahwa prasasti ini adalah wujud penggambaran tanggal. Selanjutnya adalah Prasasti Jidanghyang. Batu bertulis yang ditemukan pada 1947 ini menjadi catatan sejarah penting mengenai kekuasaan Tarumanegara di wilayah Banten pada era Purnawarman. Lalu yang terakhir adalah Prasasti Tugu, menjelaskan keterangan dua proyek besar yang pernah dilakukan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, yakni pembuatan baru Sungai Gomati yang nantinya dikeruk pada masa Purnawarman. Demikianlah sejarah singkat mengenai Kerajaan Tarumanegara. Semoga wacana ini berkenan dan bermanfaat. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak episode Kerajaan Nusantara. Dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sabu dumati.